Oke, tapi sebenarnya pernah terpikirkan apa cita-cita yang lain gitu misalnya menjadi cita-cita saya pengen jadi pengusaha. Oke, dan sebenarnya juga sudah ada bisnis ketika itu ya. Iya, saya pengen jadi pengusaha besar, lalu ya ingin bantu orang-orang yang nggak punya gitu ya, menyekolahkan anak-anak yatim gitu ya. Ternyata usaha saya yang sudah dirintis, berkembang, besar, tahun 2007 pasarnya terbakar. Ada pasar di Surabaya namanya Pasar Turi, itu terbakar di 2007. Nah sejak saat itu kemudian terus merosot kemampuan usaha saya, merosot. Akhirnya sempat agak bimbang juga mau menentukan saya mau ambil alih ke sini lagi atau mau neruskan ngurusi pemilu gitu ya. Pemilu. Akhirnya tahun 2012 saya sudah putuskan cukup 2 periode di KPU provinsi. Saya akan berhenti untuk kemudian melanjutkan bisnis saya, membuka usaha baru lagi. Tapi ternyata ada takdir lain. Saya ikut seleksi ke KPU RI dan ternyata malah justru lolos. Akhirnya karena ada di sini, saya ingin profesional di bidang saya harus profesional. Maka saya konsentrasikan diri saya untuk ngurusi pemilu dulu. Jadi usahanya dikesampingkan. Ini usahanya di bidang apa sih, Pak? Busana muslim. Busana muslim. Jadi saya jualan baju batik, busana muslim, kerudung, busana muslim dan perlengkapannya lah. Gitu. Di Pasar Turi itu. Setelah selesai. Saya ada di KPU RI dan sekarang di periode yang kedua. Selain ketentuan undang-undang bahwa sekarang di undang-undang yang baru itu dibatasi 2 periode, saya sebetulnya juga sudah berniat kembali lagi cukup 2 periode saja. Setelah itu saya akan kembali membuka usaha. Jadi kembali meneruskan cita pengusaha gitu ya. Sambil terus mengembangkan. Sekarang saya kebetulan bersama salah satu kawan lama, ya, bikin yayasan yang tidak terlalu besar sebetulnya, tapi anak-anak yatim bisa kita bantu semampu kita untuk bisa sekolah. Gitu. Jadi usahanya ini beda lagi ya nantinya ya, rencananya sekarang, ya, planning ke depannya. Rencananya saya ingin usaha kuliner. Karena istri saya sekarang lebih menyukai bisnis kuliner. Bisnis kuliner. Apa sih makanan kesukaannya Bapak yang dan pernah istri? dikerjakan oleh istri saya? Kami dulu punya warung makan kecil gitu ya. Di Surabaya waktu itu atau di Jakarta? Di Tuban. Di Tuban. Di Tuban itu Kabupaten Tuban itu berjarak 2 jam dari Surabaya. Kita punya warung kecil di situ, kita bikin belut spesialisasinya. Jadi pada belut goreng, ada belut pepes, ada belut bumbu gitu ya. Dan kita juga memasok catering ya, makanan untuk salah satu perusahaan yang ada di Tuban. Jadi ada tidak banyak sih, tapi rata-rata bisa 400 pack kita supply untuk makan mereka. Gitu. Tapi sejak saya di Jakarta, saya minta kepada istri saya, kita ini kan hidupnya tidak hanya membangun rumah, gitu ya, tapi juga harus membangun rumah tangga. Makanya saya minta supaya istri saya, anak saya ikut ke Jakarta. Diboyong ke Jakarta. Nah sejak saat itu usahanya diserahkan kepada keluarga. Nah, keluarga yang mengelola. Sampai saat ini masih. Karena keluarga yang mengelola kurang konsentrasi mungkin gitu loh. Akhirnya lama-lama ya sudahlah, kita tutup dulu, kita istirahat dulu, kita stay di Jakarta dulu. Jakarta. Saya berencana nanti setelah ini izinkan saya ngurusi warung makan. Warung makan. Mau niat buka di Jakarta atau? Maunya di Jakarta. Di Jakarta ya. Karena semuanya juga sudah di Jakarta saat ini ya. Nah tapi kan ketika pindah ke Jakarta, sibuk dengan kegiatan di pemilu, ini malah sering tinggal-tinggal kan. Kalau tadi kan katanya pulang aja, sekarang sampai malam, tengah malam. Nah itu gimana? Ada protes gak dari keluarga gitu? Kok pindah Jakarta malah tambah sibuk nih Bapak nih? Iya. 5 tahun lalu saya mengalami periode yang sama seperti ini. Ya.
load pekerjaannya begitu tinggi. Bahkan tidur itu bisa dilakukan dengan nyaman itu ketika di tengah-tengah perjalanan gitu. Jadi perjalanan dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor itu biasanya duduk langsung tidur. Perjalanan penerbangan dari satu kota ke kota yang lain itu pesawatnya belum take off, kita sudah tidur. Pesawatnya sudah landing, kita belum bangun-bangun. Jadi pengalaman-pengalaman unik ya, karena rata-rata kita baru bisa pulang jam 1, jam 2. Saya itu bahkan kadang-kadang merasa terenyuh ketika saya pulang jam 10 malam saja. Itu istri dan anak saya sudah bersyukur luar biasa. Itu pulangnya jam 10 malam. Itu 10 malam dianggap paling cepat ya? Iya, karena biasanya saya pulang mereka sudah tidur semua. Nah, kalau jam 10, jam 9, jam 10 malam itu mereka masih bangun. Jadi saya merasakan masa di mana keluarga sebetulnya juga merindukan ya kita hadir di rumah. Tapi ya saya menyadari dan berbekal pengalaman 5 tahun yang lalu saya jelaskan kepada keluarga bahwa masa seperti ini akan saya hadapi 2 tahun ke depan. Jadi selama 2 tahun ini kalau kita jarang bertemu, mohon dimaklumi. Karena saya sudah mengikhlaskan, saya minta keluarga juga memahami, mengikhlaskan diri ini untuk membuat pemilu yang lebih baik. Tapi quality time tetap ya, misalnya dari telepon, video call gitu. Iya, biasanya menyempatkan. Hal yang paling sederhana saya lakukan ya, saya minta mereka nyusul gitu loh. Jadi pas lagi ada acara di mana? Jadi saya sempatkan di sela-sela waktu itu saya ada makan gitu, saya minta mereka langsung datang ke lokasi tempat kita makan, baru terus saya lanjutkan rapat lagi. Jadi misalnya jam 5 gitu ya, atau setengah 6, biasanya kita break, karena mau maghrib sampai isya, itu sudah saya telepon, malam ini kita makan di sini, langsung mereka nyusul ke tempat itu, nanti setengah 7, jam 7, setengah 8 kita lanjut rapat lagi, mereka langsung pulang. Jadi terpaksa harus menyesuaikan gitu ya. Tapi kangen nggak sih dengan kehidupan normal, artinya pulang kerja masih ketemu keluarga, Sabtu Minggu bisa kumpul, bisa liburan gitu. Kangen nggak sih? Karena udah cukup lama nih, dan apalagi sekarang udah akan intens selama 2 tahun ke depan. Iya, kangen. Karena orang tua saya pun dulu membayangkan ketika saya sejak mahasiswa itu kan rata-rata pulangnya juga sudah malam gitu ya. Maka ketika saya ada di KPU, bayangan orang tua saya yang pegawai negeri, tapi sudah pensiun sekarang, sudah ini sudah jadi anak tertib, nanti masuk kantornya jam 8, pulangnya jam 4 gitu ya. Ternyata itu di luar bayangan mereka, loh ternyata sekarang malah jauh, nggak pernah pulang-pulang katanya gitu. Nah itu ya banyak kisah itu, belum lagi kisah-kisah tentang kalau saya di Cemooh, dicaci maki, dan itu ke sosial media sampai didengar keluarga, orang tua. Betul. Bagaimana mereka? Satu hal yang saya sangat menyadari adalah tekanan yang luar biasa terhadap saya. Tentu saya sudah menyiapkan diri saya untuk bisa menghadapi itu. Tetapi hal yang paling sulit adalah saya menyiapkan orang-orang di sekitar saya. Ya, itu yang lebih sulit, Pak. Sahabat saya, keluarga inti saya, keluarga besar saya. Biasanya mereka belum bisa menerima. Kenapa kamu begitu? Kalau gitu kita nanti datang ke sana, macam-macam begitu. Saya bilang sudah. Nah, itu hal yang saya pikir dihadapi banyak orang ya. Kita siap, kita mampu, tapi belum tentu. Orang sekitar kita belum tentu mampu itu. Makanya saya sempat juga merasa khawatir ketika ada kejadian-kejadian yang mulai saya merasa ini terlalu beresiko bagi keluarga saya. Misalnya, saya 5 tahun lalu email saya mulai dihack. Kemudian hujatan, kritikan sudah mulai masuk. Saya bilang ini kalau diteruskan, ada anak saya yang tiap pagi pergi ke sekolah, ada istri saya yang masih suka pergi ke pasar. Kalau diteruskan dalam skala yang lebih luas, ini tentu beresiko. Maka saya beritahu keluarga saya, anak saya, Anda harus ngapain. Dalam situasi yang begini Anda harus apa. Jadi saya minta anak saya, sebutkan nomor handphone papa, sebutkan nomor alamat rumah. Itu dia harus hafal, dia harus bisa langsung membaca Usia cepat. Berapa? Karena waktu itu masih SD. Jadi saya khawatir kalau dia tiba-tiba lupa, ditanya di mana rumahnya nggak tahu,
Nah, jadi saya melatih mereka untuk melakukan itu. Hal-hal emergensi yang harus dihadapi, ya, jalan keluarnya seperti apa itu saya latih. Jangan pernah kamu di dalam mobil langsung turun, tidak boleh. Sebelum buka pintu, Anda harus lihat dulu kanan, kiri, depan, belakang gitu. Kalau sudah dirasa aman baru boleh. Seperti itu. Anak-anak sudah dibiasakan seperti itu ya. Saya ingatkan begitu. Tidak boleh Anda menerima makanan apapun dari orang yang tidak Anda kenal, gitu. Karena anak-anak kan biasa. Ya, jajan atau lagi apa sudah, ketemu orang asing. Kalau sekarang kan sudah besar ya, mereka sudah sekolah mandiri, gitu ya, sudah tinggal di pondok, jadi saya sudah bisa lebih tenang. Gitu. Dan artinya keluarga juga kemudian tidak hidup dalam ketakutan begitu sebenarnya Pak? Enggak, saya membuat mereka harus berani. Karena yang takut bukan hanya keluarga inti saya, keluarga besar saya kadang-kadang merasa takut juga. Saya bilang tidak boleh. Kita kan sudah mengikhlaskan diri kita untuk membuat ini menjadi lebih baik. Nah, dengan situasi yang seperti itu, apakah juga tidak ada pengawalan dari kepolisian atau pernah terpikir untuk minta bantuan pengawalan begitu, pengawalan khusus? Enggak, saya ingin hidup dengan cara yang normal saja. Ya, jadi saya tidak mau selalu diikuti orang gitu. Sebetulnya pihak keamanan menawarkan itu karena terlalu beresiko misalnya dalam hal yang genting dan saya harus mengambil keputusan, tapi saya tidak bisa mengambil keputusan karena sesuatu hal itu kan sebenarnya terlalu beresiko. Tapi saya katakan tidak, saya meyakini bahwa semua akan berjalan baik-baik. Tapi ada memang satu masa di mana tidak mungkin saya sendirian karena tekanan begitu meningkat. Pada saat pemilu legislatif dan pemilu presiden yang lalu, akhirnya saya bersedia. Sebenarnya bukan hanya saya sih, tetapi 7 komisioner pada akhirnya bersedia karena situasi terlalu bersedia untuk didampingi pihak keamanan 24 jam. Termasuk lingkungan rumah kita juga dijaga. Saya beritahu mereka ini anak saya, sekolahnya di sini dan seterusnya begitu. Karena membuat saya lebih yakin. Lebih yakin ya, jadi lebih fokus pada pekerjaan ya. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Ketua KPU usai pariwara, tetaplah bersama kami.